Muhammad Yamin menjadi orang yang pertama yang mengusulkan rancangan dasar negara Indonesia. Ia memberikan rumusan dasar negara dalam hari pertama sidang BPUPKI pada 29 Mei tahun 1945. Namun, rumusan Pancasila menurut Muhammad Yamin secara lisan dan tertulis cenderung berbeda. Berikut ini penjelasan makna rumusan dasar negara versi Muhammad Yamin. Pertama, rumusan dasar negara Muhammad Yamin secara lisan. Secara lisan, Muhammad Yamin menyampaikan ide dasar negara dalam sesi pidato. Berikut ini pidato Muhammad Yamin dalam BPUPKI. Rakyat Indonesia mesti mendapat dasar negara yang berasal dari peradaban kebangsaan Indonesia. Orang Timur pulang kepada kebudayaan Timur. Kita tidak berniat lalu akan meniru suatu susunan tata negara negeri haram. Kita bangsa Indonesia masuk yang beradab dan kebudayaan kita beribu-ribu tahun umurnya. Dalam Risalah Sidang halaman 12. Dikutip dari Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan tahun 2017 terbitan Kemendikbud, ketika berpidato, Muhammad Yamin menyampaikan usulan secara lisan terkait dengan 5 dasar negara, yakni 1. Peri kebangsaan, 2. Peri kemanusiaan, 3. Peri ketuhanan, 4. Peri kerakyatan, dan 5. Kesejahteraan sosial. Sedangkan rumusan dasar negara dari Muhammad Yamin secara tertulis sebagai berikut. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Menurut Yamin, bangsa Indonesia yang merdeka adalah bangsa yang berkeadaban luhur dan peradabannya memiliki ketuhanan yang Maha Esa, Tuhan yang akan melindungi negara Indonesia merdeka itu. 2. Kebangsaan Persatuan Indonesia. Dari kebangsaan ini berkaitan dengan paham nasionalisme. Menurut Yamin, paham nasionalisme ini perlu merujuk pada tradisi, adat, agama, dan otak Indonesia, bukan merujuk pada negara lain. Yang ketiga, rasa kemanusiaan yang adil dan beradab. Menurut Yamin, tujuan Indonesia merdeka sudah sama artinya dengan dasar kemanusiaan yang berupa dasar kedaulatan rakyat atau kedaulatan negara. Peri kemanusiaan ini berisikan tentang humanisme dan internasionalisme bagi segala bangsa. Dasar peri kemanusiaan adalah dasar hukum internasional dan peraturan kesusilaan sebagai bangsa dan negara yang merdeka. Keempat, rakyat yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. Poin ini terdiri atas 3 bagian penting, yaitu permusyawaratan, perwakilan, dan kebijaksanaan. Yamin menjelaskan soal permusyawaratan merupakan sifat peradaban asli Indonesia yang sudah dilakukan sejak zaman nenek moyang, sehingga harus diteruskan. Sementara untuk perwakilan diperlukan agar Indonesia bisa diwujudkan sesuai kehendak rakyat. Sedangkan kebijaksanaan diartikan sebagai rasionalisme yang sehat, lepas dari anarki, liberalisme, dan penjajahan. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yamin menitik beratkan soal kesejahteraan rakyat atau keadilan sosial berkaitan dengan daerah-daerah di sebuah negara. Hal ini harus sama di daerah yang satu dengan daerah yang lainnya.